Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di Evio Share dan saya Steny Agustaf. Kita akan ngomongin tentang suatu hal yang sangat penting, yaitu public speaking. Tapi bagian mana kak yang mau diomongin? Bagaimana kak? Aduh, berasa muda dipanggil kak. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi problem-problem psikologis yang terjadi pada saat kita berbicara di depan umum, di depan kamera, atau di depan apapun ya. Namanya juga public speaking ya. Nah, judulnya adalah Public Speaking is Frightening. Nah, public speaking ada dua. Pertama, pemahaman atau penguasaan psikologis. Yang kedua adalah pemahaman atau penguasaan teknis. Tapi yang kali ini fokusnya tentang psikologis ya. Karena kalau kita bisa memanage diri kita dengan baik, memanage emosi kita dengan baik, bisa menguasai rasa takut kita, bisa menguasai emosi kita, ketakutan kita, kekecewaan kita, insya Allah ini udah bisa dibilang 60% dari keberhasilan dalam berbicara di depan umum. Tapi ketika kita nggak bisa menguasai diri kita dengan baik, nah ini berbahaya. Boro-boro kita ngomongin teknis semua kan buyar. Nah, kenapa sih judulnya Public Speaking is Frightening kak? Nah inilah dia. Memang sengaja saya bikin judul gini yang kontroversial supaya teman-teman tuh pada bisa ngeliat gitu ya. Nah bagian dari pertama kita akan nonton sama-sama sebuah video dari sahabat saya bernama Don Knotts. Dia ini diminta untuk menjadi seorang guest speaker. You know what guest speaker is, right? Guest speaker itu tamu yang ditunggu-tunggu, yang omongannya itu dinilai sangat berharga. Ya, biasanya wali kota, bupati, gubernur, atau ahli, expert. Kalau di sisi seminarnya, misalnya disebut keynote speaker lah gitu, menteri dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, adalah ketika dia harusnya menyampaikan sebuah pesan penting, tapi apa yang terjadi? Nah, teman-teman saya kasih tugas. Tugasnya apa? Menganalisa video ini dan kasih tahu ke saya dia nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman, apa yang teman-teman lihat dia nggak nyaman ketika dia berbicara? Oke, saya ulangi tugasnya. Analisa video ini dan kasih tahu ke saya dia nyaman apa enggak. Kalau dia nggak nyaman, kira-kira teman-teman tahu dia nggak nyaman berbicara dari mana? Oke, dari tangannya, dari cara bergerak, dari bola matanya, dari cara berbicara, dari suaranya. Nah, analisa baik-baik. Kita lihat sama-sama video berikut ini. Yuk. Donut. Tepuk tangan. Waduh. Iya. Oke. Dia mulai mengeluarkan sesuatu dari ternyata sebuah skrip. Bergetar. Thank you, Mayor and fellow Rachelians. Dia mulai ngomong. Wait a second. Aduh, kenapa nih mikrofonnya? Ditepok deh akhirnya. Aduh, itu aja udah bikin resah ya. That electrician must be a Democrat. Oke, dia menatap ratusan mata memandang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kertas yang udah dipersiapkan nih terbang. Buyarlah rencana. Mayor and fellow Rachelians. Oke, I'm mulai proud to be here today. perhatikan body language-nya, kita lihat apa yang terjadi. When I was asked to be guest speaker at this luncheon, I asked myself, Suaranya agak bergetar atau parau ya. Tangannya mulai who bergetar are you, juga. Luther Higgs, to be a guest speaker at this luncheon? Dia mulai I megangin thought ujung meja. about my answer about being a guest Ditukar-tukar sama dia speaker posisinya. for a long time. Tuh. What is a guest speaker? Apalagi konteksnya. Let me clarify this. I have been called brave. Oke. What is brave? Let me clarify this. Udah kacau deh pokoknya. Of course, we all Keringetan. know that it is short for bravery. Tuh, ngomongnya udah That terpotong-potong. goes without even being Lupa said. semua rencana. But it is also a symbol of another Oke. thing. Oke, cukup. Nah, coba sekarang tuliskan sama teman-teman setelah melihat tadi apa yang terjadi dengan Don Knotts tadi. Kenapa dia nggak nyaman sih? Apa yang membuat dia nggak nyaman? Dan dari mana teman-teman bisa menilai? Ya, saya tebak jawabannya ya. Pertama,
tangannya bertukar dari kiri kanan beberapa kali. Kedua, suaranya parau. Ketiga, keringetan. Keempat, dia menatap ke langit-langit, kayak ada sesuatu di langit gitu ya. Terus dia megang mikrofon, serba salah gitu body language-nya, megang handle mikrofon tapi nggak jadi. Akhirnya ujung-ujung meja ya. Terus dari sisi konteks atau bahasa, dia berputar-putar. What is guest speaker? Guest speaker is perlu dijelasin guest speaker itu dan sebagainya. Nah, so anything might happen kalau kita nggak nyaman. Tapi tadi bermula apa sih? Nah, bermula dari terbangnya si skrip yang sudah dipersiapkan dia berhari-hari. Suatu yang dia handalkan, suatu yang dia bersandar di situ. Tentunya bersandar harus kepada Allah, bukan pada skrip atau cue card ya. Itulah yang terjadi. Nah, boleh kita mempersiapkan sesuatu lewat skrip, cue card, or apapun itu, tapi yang pasti semuanya harusnya udah ada di otak, nggak bergantung pada itu. Jadi ketika terjadi sesuatu atau ketuker kertas sini, kertas sini, kita udah harus tahu apa yang kita mau omongin, at least poin-poinnya. Dari situlah semua pangkal problematika psikologis yang terjadi pada Don Knotts dalam pidatonya. Sebentar, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk. Sekarang kita masuk ke materi kita. Public speaking is frightening. Ada hubungannya nggak dengan tadi Don Knotts? Tentunya, pasti. Kita akan membahas dari mana sih asal muasal dari rasa gugup, rasa nggak nyaman, rasa nggak rileks, dari mana gitu loh, dan gimana, apa yang harus kita lakuin gitu ya. Judulnya aja public speaking is frightening. Kenapa sih Kak judulnya kayak negatif gitu? Nah, di sinilah menariknya. Kenapa saya buat judul ini negatif atau kontroversial, biar teman-teman pada tertarik. Kalau judulnya adalah strategi terbaik dalam membuat kemampuan bicara lebih baik. Aduh, itu kayak skripsi banget dan kayaknya biasa banget. Nah, judul yang nyeleneh ini juga cikal bakal sebuah presentasi yang akan mengundang perhatian orang. At least we grab the attention, gitu ya. Memang diakuin bahwa public speaking is frightening. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang menyenangkan dulu di awal karir saya sebagai penyiar radio, sebagai MC. Pernah dimaki-maki sama orang, pernah dibilang, kok nge-MC gitu sih? Nggak bisa lo nge-MC ya, lo baru ya gitu. Sering banget. But it's okay, it's a process. Kalau teman-teman pernah mengalami hal yang sama, bersyukurlah. Kalau belum mengalami, juga bersyukur gitu lah. Ya, memang public speaking is frightening. Banyak hal yang terjadi. Kadang-kadang tendensinya kita bisa berkeringat seperti ini. Waduh, kalah nih lari maraton keringetnya. Ya, kalau nervous sudah pasti kelihatan. Ya, tadi Don Knotts kita bisa lihat bahwa dia nggak nyaman atau nervous ya. Dia merubah posisi, body language-nya, posturnya juga kurang asik gitu. Miring kanan, miring kiri, tangannya bertukar. Ini tendensi bahwa dia lagi mengalami nervous gitu teman-teman. Ya, self consciousness adalah salah satu problem yang sering terjadi. Artinya gini, kita terfokus hanya pada diri kita. Yang kita pikirin tuh, aduh, gimana gua ya? Aduh, matching nggak baju gua ya? Aduh, dasi gua kayaknya harusnya pakai ini yang polkadot ya, jangan yang polos gini. Aduh, gimana nanti? Kita terlalu self conscious. Kita terlalu sadar sama diri kita. Ini juga tendensi yang kurang menarik, yang kurang baik saat kita lagi tampil. Kalau ngomongin satu persatu, ngomong sama kolega, ngomong sama bos, ngomong sama bisnis partner, ngomong sama temen kampus, ngomong sama dosen, one on one sih gampang, kita bisa ngeles, ya. Tapi kenapa ketika menghadapi publik segini banyaknya, waduh, serem amat gambarnya. Ya, ini gue ingin menggambarkan bahwa this thing is scary, indeed. It is scary for some people. I don't know about you, but some people experience a scary thing whenever they have to speak in front of hundreds of people, thousands of people, even 3, 4, 5, 6, 7, 10 people. Itu membuat mereka takut. Nah, ini penggambaran kurang lebih gambar yang memang menakutkan. Tapi kenapa sih menakutkan itu? Nah, kita bedah sama-sama. Sebagian orang merasakan berbicara di depan umum itu sangat menakutkan. Lebih menakutkan ketimbang, sebutlah salah satu tantangan hidup. Misalnya operasi gigi, cabut gigi, serem. Operasi usus buntu, serem. Operasi amandel, serem. Tapi public speaking lebih menakutkan dari itu, guys. Nggak percaya. Wajar, riset itu ada beberapa lembaga riset yang menyampaikan bahwa manusia itu lebih takut menghadapi mikrofon di hadapan orang ketimbang ini. Apa ini? Ketimbang kematian. Wah,
kayaknya ada yang nggak beres nih. Kenapa orang lebih takut public speaking dibanding mati? Mungkin public speaking itu pernah dialami. Kalau mati kan cuma sekali, dia nggak bisa berkomentar apa-apa. Dan yang sudah meninggal nggak bisa memberikan testimoni apa-apa ya. Ya dia nggak tahu aja. Tapi ini adalah sebuah problem besar yang terjadi di seluruh dunia, bahwa public speaking itu menurut sebagian lembaga riset ya lebih menakutkan dibanding kematian. Bahkan dibecandain sama si Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld pernah bilang, according to most studies, people's number one fear is public speaking. Number 2 is death. Death is number 2. Does that sound right? Itu benar tuh gitu ya. Kematian nomor 2. Jadi gini, kalau di luar negeri itu ada seorang yang meninggal, temennya atau sahabatnya atau kerabatnya atau anggota keluarganya harus berbicara tentang kebaikan orang yang meninggal kepada publik. Ya, yang datang ke funeral atau pemakaman. Ini lebih menakutkan dibanding matinya. Jadi kalau dia bisa ngomong, bro, lu pakai mati sih. Kalau lu mati, gue jadi harus ngomong deh nih, gitu. Tukeran. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi ini fakta yang terjadi. Kata Jerry Seinfeld, if you go to a funeral, you're better off in the casket than doing the eulogy. Eulogy adalah satu ungkapan-ungkapan pidato tentang seseorang yang baru saja wafat. Biasanya bicara tentang kebaikannya dan sebagainya. Nah, ini nggak heran teman-teman, karena di dunia ada satu ketakutan yang jadi momok, yaitu tadi public speaking ya. Bahkan public speaking itu lebih menakutkan dibanding ketakutan apapun, kematian, ketinggian dan sebagainya. Menurut beberapa lembaga survei. Nah, yang paling tinggi adalah glossophobia, dari kata glosa atau lidah, phobos dan takut. Nah, apa sih ciri-cirinya yang ada di kotak tuh? Berkeringat sering, high heartbeat rate, panic attack, ya kan? Kayak tadi kita lihat si Donald, sore throat, tenggorokan kering, dan mulut kayaknya kering banget, kayak nggak ketemu air udah seminggu, puasa seminggu. Over tense, terlalu tegang, trembling voice atau suara yang bergetar, stiff neck, leher yang kaku, back pain dan sebagainya. Ini semua ciri-ciri bahwa seseorang mengalami ketakutan. Apakah sampai kepada kadar glossophobia? I don't know. Tapi yang pasti glossophobia ini dialami oleh banyak orang di dunia, tidak hanya teman-teman. Tapi mungkin ini sangat tinggi ya. To prove what I just said, ini ada beberapa fakta-fakta yang cukup menarik. 3 dari 4 orang dari 75% populasi dunia, mereka setuju bahwa ini adalah masalah besar, public speaking atau glossophobia. Jadi menurut popular survey juga, glossophobia bilang ini adalah fobia yang paling tinggi setelah arachnophobia, acrophobia dan claustrophobia. Ya kan, ketakutan terhadap ketinggian, ketakutan terhadap ruangan tertutup dan sebagainya. Nah, bahkan sebagian orang kayak William Henry Harrison ini dia berbicara 8.455 kata-kata ya. Terus dia meriang, habis itu dia demam dan akhirnya dia meninggal. Ya, memang itu ajal atau mautnya dia ya. Tapi ini pemicu kenapa dia begitu tegang. Ya, wajar aja ketika seseorang yang tertekan secara psikologis, dia juga akan tertekan secara fisik gitu ya. Orang yang hatinya nggak senang, nggak bahagia, terlalu tegang, mungkin dia akan rusak badannya, akan terjadi sesuatu dengan badannya gitu ya. And here's another surprising fact about this glossophobia that was experienced by George Washington. Jadi George Washington itu diminta untuk membuat sebuah pidato, Dia membuat 135 kata dalam pidatonya, tapi dia ngomongnya 6 jam. Muter sana kemari. Dan ini menjadi sebuah pidato yang paling panjang sepanjang perjalanan House of Commons sejak tahun 1828, made by George Washington. What happened to this? Hey, what's going on? Nah, ini pertanyaannya. Yaitu tadi, glossophobia, tingkatan rasa takut yang paling tinggi. Coba teman-teman analisa, teman-teman apakah sudah sampai ke glossophobia atau sekedar kayaknya gue belum sampai ke situ deh, Kak atau Bang. Tapi mungkin kalau diterusin akan kayak gitu. Tapi masih gue nggak nyaman ketika gue harus berbicara, gue harus ngejelasin tentang konsep di depan dosen, gue harus ngejelasin tentang ini tentang itu. Nah, ya, ini yang paling berat. Kalau ada yang bilang dengan kata-kata yang menyenangkan, quotes yang paling powerful, and you think that powerful, but it's not that powerful. It's not that powerful. Hey, come on man, you can do it. Ya, lu pasti bisa. Do what? There's nothing to fear but the fear itself, kata Franklin D. Roosevelt. Iya, itu kan Franklin D. Roosevelt. Ya, tokoh perang dunia. Dia
punya pengalaman yang begitu besar, tapi dia nggak tahu kan caranya gimana. Bukan nggak tahu, tapi dia nggak pernah ngalamin presentasi di depan hadapan 6 dosen yang killer. Tapi dia nggak tahu kan gimana ngadepin corporate customers yang bawelnya minta ampun, yang pengen tahu tentang profitability dari sebuah bisnis. He never experienced that. Jadi satu quote ini nggak berlaku buat semua kasus. Ya, this is just a quote. Tapi kita hargai teman-teman yang mengucapkan quote-quote yang powerful seperti ini, bahwa dia ingin membuat kita lebih relax, membuat kita lebih nyaman, kita lebih santai. Ya, seperti yang kata Tom Hopkins, do what you fear most and you can control the fear. But actually it is true when we are in a stable condition. Kalau kata Ralph Waldo Emerson bilang, always do what you are afraid to do. Kalau lo mau ngelawan rasa takut, lo harus lawan dan lo lakukan apa yang membuat lo takut, katanya. Termasuk public speaking. Well, sekilas kayaknya nggak mungkin, tapi sebenarnya bener juga loh. Kalau kita nggak ngelawan rasa takut kita nggak akan pernah tahu rasanya melawan rasa takut dan mengalahkan rasa takut. Karena lo nggak pernah bertempur dengan rasa takut ini gitu loh. Jadi apa yang membuat lo takut, lawan, ya pastikan lo bertempur terbaik di situ. Siapa yang kalah? Lo yang kalah atau rasa takut itu yang akan akhirnya hilang. Nah, kalau rasa takut itu akhirnya hilang, ya bersyukur, kita nggak akan takut lagi. Tapi ketika kita yang kalah, kita akan terus-terusan berada dalam posisi ketakutan. Gitu kurang lebih teman-teman. But let's find out the reason why. Kenapa sih kita begitu takut? Why gitu ya? Why? Pada saat kita kecil dulu, ingat gak masa-masa kecil dulu? Kecil tuh paling menyenangkan ya masa kecilnya. Kita nggak takut sama banyak hal. Kita nggak takut dengan siapapun yang ketemu di luar sana. Kita nggak malu. Kita pakai baju Superman. Maghrib keluar jadi nenek sihir. Kita manjat pohon mangga, pohon kelapa yang tinggi. Waduh, pohon kelapa dipanjat. Gila juga tuh anak hebat. Ya, kita ngelakuin hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang berani, hal-hal yang mungkin sekarang orang dewasa bilang gila, itu kan menakutkan. Tapi itulah dia dunia anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak nggak pernah memiliki rasa takut. Karena dia belum mengalami rasanya jatuh, dia belum mengalami rasanya gagal, dia belum mengalami rasanya dikecewain. Ya, karena cinta. Dia belum mengalami rasanya dimarahin sama bos. Dia belum punya bos. He was the boss. Ya, he is the boss of himself and his family. Itulah nikmatnya menjadi anak kecil. Siapa di sini yang mau jadi anak kecil lagi? Saya pengen banget. Lepas dari utang, lepas dari tanggung jawab, lepas dari kewajiban. Nikmat, bro. Nah, pada saat kita dewasa, kenapa kita jadi ciut seperti ini? Ya, itulah secara psikologis. Setiap hari kita isi dengan berbagai emosi, berbagai hal yang membuat kita takut, berbagai trauma-trauma kehidupan kita. Kita pernah berantem dengan pasangan, heboh banget sampai banting-banting piring. Itu terekam jelas dalam otak kita. Kita pernah ribut di jalan gara-gara mobil senggolan, sampai mau tampar-tamparan, mau pukul-pukulan. Itu terekam jelas dalam otak kita. Kita pernah mau dicopet sama orang, berantem sama copet. Kita pernah ribut sama ini, kita pernah kecewa sama temen, kita pernah minjemin duit malah kita yang dimaki sama temen. Berbagai hal yang mengecewakan dalam hidup ini kita mengalami seiring dengan tumbuhnya kita. Dan tentunya rasa takut itu makin besar, keberanian juga makin kecil. Ketika seorang yang pernah mengalami kecelakaan, pasti dia akan nyetirnya lebih pelan. Ketika seorang yang pernah mengalami kekecewaan, pasti dia akan jauh lebih berhati-hati. Gitu ya. Nah, sebenarnya anak kecil kan nggak mikir, jalanin dulu baru mikir. Orang dewasa mikirnya kebanyakan, akhirnya jadi rasa takut. That's why grown-ups become shrinking violet. Jadi menciut seperti ini karena pengalaman hidup kita. Well, is it wrong? No, it's not wrong. I'm not saying it's wrong. Tapi menurut gue, disinilah letak menariknya. Kita sadar bahwa diri kita itu penuh dengan kelemahan, ya. Jadi kita harus mengetahui ilmunya. Dan apa sih problem yang paling besar yang sering banget kita sebagai orang dewasa lakuin? Contoh nih ya teman-teman ya. Nih, kita sering banget dengerin opini orang. Ada 9 kebaikan yang kita punya dari diri kita, nggak kita pikirin, biasa aja. Tapi ada satu keburukan yang orang pernah ceritain tentang diri kita pikirin terus pagi, siang, sore, malam, hari-hari. Setiap pekan sampai bulan-bulan sampai tahunan, bahkan dihina orang 5 tahun lalu masih inget, nggak akan lupa. Nah itulah dia, kita cenderung menyimpan hal-hal negatif dalam otak kita, ya, dan akhirnya menghambat kita untuk maju, teman-teman. Ya, and we care about people's opinion. Padahal sometimes people's opinions are not valid. Mereka memberikan opini yang nggak berdasarkan
sebuah ilmu, ya apa yang mereka lihat aja. Misalnya, kok lo laki-laki pakai baju pink sih? Kayaknya nggak pantas deh. Kata siapa nggak pantas? Ya kan? Kayaknya nggak pantas, laki-laki kan pink punya perempuan. Itu kata siapa gitu loh? Nggak juga. Cuma kebiasaannya perempuan pakai warna cerah, laki-laki pakai warna gelap. But it's okay dong, a man wearing pink once in a while. Mungkin dia lagi happy, mungkin dia lagi tergambarkan kebahagiaan. Kita nggak pernah tahu. So, ketika kita mikirin itu sampai dalam, simpan di otak, ini yang mengganggu. Jadi otak kita terisi dengan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, unpleasant, unfavorable moments, unfavorable events, ya, hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Inilah yang tersimpan dalam otak dan di dalam bawah sadar kita. Di antaranya ada lagi nih, kita peduli sama apa kata orang. Moving on, oke. Kita tuh peduli sama pendapat orang. Kita meragukan diri kita. Gimana tampang kita ya? Kalau saya ngelakuin presentasi besok di hadapan bos, tampang saya tuh kayak gimana gitu ya? Ntar lu. Apakah kayak begini? Wah. Atau saya mungkin terlalu overconfident kayak gini? Waduh, ya kan? Ini dalam konteks presentasi, dalam konteks berbicara atau public speaking, problemnya sih simple. Kita mengalami namanya spotlight complex. Apa ya spotlight complex? Ini sebuah symptoms atau tendensi ketidaknyamanan ketika kita berbicara di depan umum. Ya, ciri-cirinya adalah ketika kita menjadi pusat perhatian orang banyak, disorot oleh kamera, being a center of attention, that is what the spotlight complex comes. Gitu ya. Kita mengalami ini, semua orang mengalami ini. Dalam poin-poin tertentu dia tidak nyaman ketika dia diperhatikan. Ya, contoh, kita juga mengalami self-absorb. Kita menyerap banyak hal. Kita merasa orang menganalisa diri kita, gitu. Kita merasa orang menilai kita, membuat penilaian yang buruk tentang diri kita dan sebagainya, gitu. Nah, ini juga terjadi ketika kita lagi mau berbicara, lagi kita mau presentasi, lagi kita mau ngomong di hadapan dosen, mau ngomong di hadapan bos, mau presentasi bisnis di hadapan calon customer dan sebagainya. Ya. Dan satu hal teman-teman, ini menyemangati, kita nggak sendiri. 94% orang mengalami public speaking anxiety atau kegelisahan terhadap public speaking. This is a fact and research based. Bukan cuma sekedar opini ini, tapi ini berdasarkan riset. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. So you are not alone, gitu. Ya. Terus solusinya gimana dong kalau gitu, Stan? Apakah sebelum tampil kita minum-minum ramuan-ramuan tertentu yang membuat kita lebih asik? Itu mah orang dulu kayak gitu. Anak band mau tampil deh, maaf. Ya gitulah, mengkonsumsi obat-obatan dulu, minum-minuman keras. Itu nanti tampilan kita jelek gitu loh. Tampilan kita berantakan, beler gitu kan, kayak orang mabok. Ya emang orang mabok. Itu malah nggak membuat orang yakin ketika kita harus ngelakuin public speaking atau presentasi gitu ya. Ada yang orang bilang, nggak apa-apa bro, lo bayangin aja mereka tidur, lo berdiri, mereka tidur lo. Ini kan sebuah pembohongan. Nggak bisa kita membayangkan orang tidur di depan kita, padahal mereka menatap kita dengan jelas dan melihat gerak-gerik kita dan melihat ketidaknyamanan kita kalau ada ya. This is not based on reality gitu loh. This is not a true event gitu loh. Imagining people sleeping. Ya. Katanya ada yang bilang juga take a deep breath, santai, relax. Ya, itu cuma sekedar omongan. Memang ketika kita pada jam terbang tertentu ya bisa, tapi kadang it's not working if we don't know how to do it gitu ya. Nah, lalu gimana dong Stan? Nah, ini perlu kita bahas bersama-sama. The secret is actually they don't care. Who is they? They adalah audience. Audience tuh nggak peduli tentang diri kita. Ya, ketika dia datang bertemu dan ingin mendengarkan teman-teman melakukan presentasi, ingin mendengarkan teman-teman melakukan pemaparan, actually they don't care. They don't care about your worries, they don't care about your hopes, they don't care about the way you look, they don't care if your upper shirt doesn't match with your bottom one gitu ya, yang atas yang bawah nggak matching. They don't care. They don't care about your performance. They don't care about your worry, your anxiety, your family problems. Mereka nggak peduli tentang hal itu. Mereka cuma datang, pengen ngeliat dan pengen teredukasi dan pengen tahu aja apa yang akan mereka dapatkan. Ya, tapi mereka juga punya problem yang sama terhadap kita, Stan. Apa itu? Pada saat mereka datang,
mereka memikirkan banyak hal, ya. Ya, ini sebuah contoh, ilustrasi contoh. Pada saat si audiens datang, mereka juga ternyata banyak mikirin hal-hal yang nggak penting kayak kita mau tampil, ya. Mereka juga self-absorbed seperti ini ilustrasinya. Ada yang mikirin cowok, ada yang mikirin ada yang mau minum, ada yang mau pipis, ada yang mau makan habis ini, ada yang banyak lah. Mereka juga terganggu. Ya, mereka juga nggak fokus gitu intinya. Nah, apa jadinya ketika si pembicara nggak fokus, nggak bisa menguasai dirinya? Si audiens juga nggak fokus, dia juga self-absorb, banyak mikirin hal-hal yang nggak penting. Ya nggak ketemu antara materi yang mau disampaikan sama pemikiran audiens yang nggak ketemu gitu ya. Nah, buktinya dari mana, Stan? Nah, ini nih. Audiens juga self-absorb atau tidak fokus, atau dia juga banyak mikirin berbagai hal. Nah, proofnya adalah nih, sering banget orang melakukan presentasi, para presenter tuh sering mengalami kesalahan-kesalahan dalam presentasi sebenarnya, ya. Nih, 96 of presenter blunders atau kesalahan-kesalahan itu tidak terdeteksi oleh audience. Ya, jadi ini berdasarkan riset ya. Mereka tidak tahu si presenter tadi, orang yang berbicara, atau public speaker itu ngelakuin kesalahan. Karena apa? Karena ini ngomongin audiens ya, 96% otak mereka terisi banyak pikiran. Apa itu? Ini dia. Go have a look. See, apa yang paling sering teman-teman pikirin? Apakah yang merah? So, is it about sex? Katanya cowok-cowok lebih banyak mikirin seks dibanding perempuan. Nggak juga. Katanya 2/3 dari waktunya itu cowok mikirin seks. Bulu kata siapa? Nggak 2/3, 3/3. Waduh, seharian loh. Atau mikirin deadlines, kids soccer, speeding ticket, toothache, vacation, next meeting, dan sebagainya. Ini loh, jadi pikiran mereka juga self-absorbed. Artinya mereka juga self-absorbed dan mereka juga punya berbagai hal yang dipikirkan ketika mereka hadir di depan kita. So, this is not a great condition. Ini hal yang buruk menurut gua. Kenapa? Karena ya gimana mereka mau mendengarkan presentasi kita kalau kitanya nggak nyaman, kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa menguasai emosi kita terlalu ketakutan, dan audiens juga terlalu banyak hal yang dipikirin. Loh, ini nggak ketemu jadinya, bener nggak sih? Iya, emang nggak ketemu. Nah, gimana caranya? Yeah, this is a good question. What can we do? What can you do? So actually it's very simple. The best thing we should do is to change perspective. By changing perspective, we will improve good result. Maksudnya changing perspective gimana? Oke, dengan merubah perspektif kita, ini akan memberikan hasil yang lebih baik, improve result. Ya, let me give you an example. Teman-teman misalnya mau ngelakuin presentasi dalam waktu singkat, misalnya 2 pekan lagi, di hadapan calon pembeli, customer. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengedukasi mereka tentang sebuah sistem atau sebuah ide bisnis. Dan ini kan sebuah kebaikan gitu ya. Nah, apa salahnya dari sebuah kebaikan yang mau disampaikan sama teman-teman? It's okay dong. Jadi pertama, mindsetnya kita positif. Kalau kita mulai dari rasa takut dulu, kalau kita mulai dari rasa negatif, ya kesananya akan lebih berat. Tapi kalau kita mulai dari rasa positif, okay, I'm gonna make a great presentations because the content of this presentation is something amazing for people to know. Ya, ini satu hal yang bagus buat orang ketahui tentang ide bisnis. Buat mereka ketika mereka kuasain akan lebih baik dan jadi akhirnya menguntungkan buat mereka. Jadi apa salahnya ya? Nah, mindset positif itu yang harus kita bangun dari awal. Oke, setelah itu ngapain? Ya kita harus melakukan persiapan. Dalam 2 pekan, 14 hari itu, hari pertama mau lakuin persiapan apa? Mulai dari sketching, thinking, atau ngumpulin data, habis itu bikin desain proposal, taruh poin-poin penting, setelah itu mendesain proposal, setelah itu mempraktekannya, rehearsal, ya, habis bikin plan, melatih plannya, bicara di depan orang, minta opini orang di depan kaca, minta opini cermin, nggak bisa ya. Itu kan persiapan selama 14 hari tadi. Nah, ketika kita ngelakuin itu, kita sudah membuat diri kita lebih nyaman dan seiring dengan mindset positif yang kita punya dan persiapan positif yang kita lakukan, itu akan menurunkan kadar ketakutan kita terhadap berbicara di depan umum. Ya, nah orang-orang yang takut ini sering banget mengalami
ketakutan yang makin hari makin berat. Kenapa? Karena mereka menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran negatif dan akhirnya mereka nggak ngelakuin persiapan apa-apa gitu loh. Karena mereka ya udah nyerah dengan rasa takut gitu. Nah inilah yang akhirnya menghambat mereka, dan tiba pada harinya atau satu hari setelah itu mereka bahkan nggak berlatih dan mereka apa adanya aja dan akhirnya blunder atau kacau gitu ya teman-teman nih. Jadi change your perspective, rubah perspektif teman-teman. Teman-teman ingin ngomong, ingin melakukan presentasi supaya orang dapat ilmu, dapat ide dan sebagainya. Dan yang kedua, lakukan persiapan yang maksimal, yang mumpuni, yang terbaik. Yang ketiga, pilih metodologi terbaik kira-kira untuk bisa mendekatkan diri kepada audiens dan mengetahui secara psikologis apa yang menarik buat mereka dan sebagainya. Nah ini masuknya ke teknis nih, ke metodologi ya. Yang keempat juga, always remember ya, you are now aware ya. Jadi ketika teman-teman lagi ngerasa nggak nyaman dengan audience, ya pikirin gambar ini. Mereka juga nggak nyaman. Nah, lalu apa tugas kita sebagai presenter? Lalu apa tugas kita sebagai public speaker? Nah, kita mempersiapkan yang terbaik, kita menentukan metodologi terbaik, kita memikirkan bagaimana caranya membuat nilai tambah buat audience, ya. Dan ini adalah sebuah hal yang positif. Dan kita menanamkan hal yang positif dalam diri kita dan pelan-pelan akan membuang rasa takut, rasa kegelisahan, rasa yang gak nyaman dalam pikiran kita. Dan akhirnya membuat persiapan ini lebih exciting. Dan ketika teman-teman excited untuk melakukan persiapan, dan insya Allah hasilnya juga akan sangat positif, believe it, ya. Dan harapannya rasa takut yang begitu besar akan berubah, ya. Rasa takut yang begitu besar akan berubah menjadi rasa takut yang cute seperti ini. And finally you can chillax. Waduh, si kucing minum bir. Chillax banget. Nah ini perumpamaan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerasain relax dalam melakukan berbicara, ketika teman-teman udah tahu metodologinya apa, ketika teman-teman udah tahu mau ngomong apa, ya teman-teman akan relax. Nah, pada saat relax itulah ya kita merasakan kenikmatan menjadi seorang public speaker. Kita merasakan kenikmatan menjadi seorang presenter. Okay, well that's it. That would conclude our session. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh layangkan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah Steny akan jawab sebisanya, ya. Dan kalau teman-teman ngerasa bahwa ini bermanfaat, subscribe aja channel FU Productions dan channel Steny Agustaf. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat buat dikasih tahu sama temennya, sama istrinya, sama suaminya, sama adiknya yang lagi persiapan dalam melakukan public speaking, ya go ahead, share gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak mau kelewatan konten-konten baru dari FU Productions dan juga Steny Agustaf, jangan lupa nyalain notifikasi. Nanti akan ada ting-ting dikasih tahu kalau ada konten-konten baru. Mudah-mudahan kita bisa konsisten selalu menayangkan ilmu-ilmu yang teman-teman bisa merasakan manfaatnya ya. Please say something, please make a comment dan kasih pertanyaan ke Steny biar Steny juga lebih tertantang dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Ya, terima kasih untuk FU Productions yang sudah menyiapkan teknologi di sini, ya, teknologi green screen, lighting yang membuat saya kelihatan lebih cakep, kamera yang bagus, ya, alhamdulillah. Jadi ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin butuh special service, mulai dari ide, kreativitas, atau macam-macam lah, eksekusi dalam melakukan syuting, conference, webinar, you know what they call FU Productions ya. Terima kasih teman-teman FU yang sudah memfasilitasikan saya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang sama, tentunya di FU Share. Saya Steny Agustaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.